Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap istiqomah, tetap semangat, pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hajatnya Bapak ringan, jadi Bapak harus lebih greget lagi karena ringan banget, cuma 500 juta. Kalau tadi kan 3 miliar sama 1 triliun. Yang pertama 1 triliun, yang kedua 3 miliar. Nah ini kan cuma 500. Apa yang mesti saya kerjain Pak Haji? 1, sedekah subuh jangan bolong. 2, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Nah, yang pertama nih yang harus Bapak kerjain. Bapak terima dulu takdir Tuhan. Bahwa ini semua yang udah terjadi pasti udah ditakdirin sama Tuhan. Sehingga kita bisa ngobrol. Kedua, alhamdulillah Bapak paksain dari sifat yang 18, yang mana yang dominan sifat Bapak. Yang ketiga, cuma 3 doang kok Pak. Bapak lunas karena nyumpahin. Nah nanti diterangin sama si bos. Bos terangin bos. Detailin. Yang pertama, bahwa apapun hajat kita, apapun persoalan kita, kalau di RDAY solusinya adalah bersihkan diri dari sifat 18. Punya di situ. Kata Pak Haji kan uang ngejar kita. Ya, gimana caranya? Caranya yaitu dasarnya apa? Dasarnya pakai surat Nuh ayat 10, 11, 12. Di surat Nuh 10, 11, 12 itu rangkumannya saja Pak. Itu Allah minta kita hadir kepada Allah untuk apa? Kata Allah, mohon ampunlah kepadaku. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Datanglah kepada Allah untuk mohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, pasti diampuni. Nah, apa kaitannya dengan sifat 18? Karena sifat 18 itu sifat yang tidak disukai oleh Allah dan itu sifat setan, kata Pak Haji. Tapi tamu-tamu Pak Haji bukan nyampaikan itu sifat setan. Dia sampaikan, ini kalau kita punya sifat seperti ini kan manusiawi Pak Haji. Manusia bukan begitu sifatnya, yang dikehendaki Allah bukan seperti itu. Maka kalau kita ada di dalam diri kita seperti itu menjadi penghalang hadirnya rezeki. Ya, maka kita harus bersihin. Allah juga janjiin harus mohon ampun. Apa fadilahnya ya Allah? Bonusnya ya Allah, rewardnya ya Allah kalau saya mohon ampun. Dijanjiin oleh Allah. Ada 5. Nanti Bapak buka sendiri aja ya, biar cepat. 1 saja yang dikatakan Allah kalau kita mohon ampun. Dan bahasanya jelas di situ. Bukan mudah-mudahan seperti sering sampaikan Pak Haji, tetapi niscaya. Niscaya aku akan tambah, akan aku lipat gandakan, akan aku perbanyak. Apa itu? Ini yang kedua, harta, amwal, wa yumditkum bi amwal. Allah akan menambah apa? Harta. Di garis bawah, cetak miring, tebal, diperbesar. Apa itu? Memperbanyak, menambah. Allah menjanjikannya bukan memberi loh ya. Menambah kan? Jadi kalau sudah punya, tambah. Itu janji Allah. Syaratnya apa? Mohon ampun.
Lah mohon ampun gimana caranya? Tidak sekedar istighfar, tapi ibadah yang tertinggi di ajaran Islam adalah sholat. Mi'rajnya umat Islam kepada Allah adalah sholat. Maka kita hadir kepada Allah, datang kepada Allah, mohon ampun dengan cara sholat tobat. Maka Pak Haji ngajarin sholat tobatnya yang 18 itu dikerjakan di waktu antara maghrib sampai isya. Terus langsung sholat tobat terus. Iya. Sholat terus. Ada hadisnya, coba. Jadi yang hadis sholat antara maghrib sampai isya itu hadisnya sholat hanya sebetulnya 6. Tapi Pak Haji melipat gandakan 3 kali, 18 semuanya. Sunahnya 6 ada. Tapi intinya sholat antara maghrib sampai isya itu keterangan hadisnya itu adalah sholat untuk introspeksi. Sholat introspeksi dari bangun tidur sampai mau maghrib tadi. Disunahkan untuk sholat sunnah. Itu mah nggak dihitung Awabin. nominal rakaat, yang penting azan isya selesai. Kalau hadisnya 6, tapi Pak Haji mintanya 18 itu diselesaikan 18 karena rakaat maksudnya. 18 salam. Oh, 18 salam. 18 salam itu diniatkan satu persatu, mulai dari sifat gundah. Nah, mulai gundah itu diniatkan setiap rokaat kita niat, saya niat sholat sunat tobat 2 rokaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Jadi biar luntur sifat gundah yang ada di diri kita. Itu. Biar luntur. Untuk membuka tadi, biar menghadirkan pintu rezeki yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam sampai ke yang 18 muka suntuk. Kalau itu 36 rakaat berarti. 36 rakaat. Dapat 18. Kalau satu rakaat, satu salamnya katakan 3 menit lah yang sudah lama. Kalau suratnya bebas ya? Suratnya kalau sholat tobat itu sunahnya adalah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Sunahnya. Tapi kalau Al-Kafirunnya hafalnya tidak melekat, nanti nggak selesai malahnya. Nggak ketemu lakum dinukum waliyadinnya, nggak ketemu. Iya. Itu suratnya itu terus sudah sampai selesai. Sunahnya karena itu. Tapi monggo kan bebas, yang cepet ya inna atau inna. Kulhu, udah. Jadi maka di Jawa Timur kan ada imamnya susah-susah, nggak apal-apal dicelotohin sama makmumnya. Kulhu aja gitu kan. Nah itu udah kulhu aja enggak apa-apa. Kulhu itu manjur untuk kita dawamkan setiap sholat kita. Lainnya setelah kita sholat sunnah di antara maghrib sampai isya, itu hadisnya kita ini seperti ibadah selama 12 tahun. Ibadah itu. Dan diampuni dosa kita, hadis itu antara 50 sampai 80 tahun. Jadi kalau kita umur 90 tahun, saya cuma 10 tahun. Yang 80 tahun Bapak gratis. Kalau baru 45? Iya. Bebas. Jadi kita bisa top up, refund asuransi, nggak ada dosa, nggak ada. Iya. Dasar Haji Mbe. Jadi itu Bapak. Jadi kenapa kata Pak Haji rezeki uang ngejar kita? Nah kalau kita lakukan itu dan diri kita bersih
bahasa yang menohoknya Pak Haji kan, hati kita tidak boleh apa tadi? Bunda, Busuk. busuk. Suujon. Iya, busuk tidak boleh, harus bersih dari Bos, itu semua. hati busuk gini bos. Lo lagi sholat, abis sholat lo wirid, jikir. Nah, yang bersihin masjid, yang nyedot karpet, Ngusir. yang bersihin, Ngusir. ngusir, geser, suruh geser. Itu lo kalau jengkel, itu namanya hati lo busuk bos. Sampai kiamat gak bakal terkabul. Oh, cuman sebegitunya, iya. Jengkel Bisa sama prasangka Hah? sama karyawan Nggak boleh. nggak boleh ya? Prasangka. Nasehatin anak nggak boleh. Nasehatin istri nggak boleh. Karena kalau yang dinasehatin jengkel atau kepancing jengkel, nah udah kena. Oh gitu ya. Nggak boleh bos. Kalau kita ngasih tahu aja gitu. Ya mendingan lo langsung ke Allah, biar Allah nanti yang. Yang merubah sikapnya. Iya betul, itu yang gue setuju. Kita nih kadang suka nasihatin istri, mah coba pakai celana dalam mah. Dia lagi nggak mau pakai celana dalam gimana? Mah pakai BH mah. Kalau kamu nggak pakai BH, tetenya kemana-mana mah. Lah dia memang Hobi. lagi gerah hobi nggak pakai BH. Nggak boleh bos. Udah mendingan kita berdoa sama Allah. Biar Allah nanti yang gerakin hatinya dia. Itu yang gue setuju. Lanjut. Ya. Kalau itu bersih Bapak, maka Allah menjanjikan akan dikirim rezeki. Jadi ilmu rezeki itu ada dua mazhab. Bapak mau ikut yang diyakini oleh Imam Syafi'i atau diyakini oleh gurunya Imam Maliki. Boleh, semuanya tidak ada yang salah. Tapi kan akan mendorong keyakinan kita. Kalau menurut Imam Syafi'i bahwa rezeki itu harus dengan wasilah bekerja. Harus. Kata gurunya Imam Maliki, iya, tapi tidak harus. Harus. Enggak, Allah kalau sudah menghendaki kasih rezeki kita tanpa bekerja bisa? Bisa. Akhirnya Imam Syafi'i ngeloyor keluar. Ada ketemu orang panen anggur. Disuruhlah dia bantu panen. Yakin, wah saya kalau untuk bisa dapat anggur harus bekerja. Akhirnya bantu dia panen anggur. Dapatlah dia hasil dari panen anggur. Dikasih upah. Hatinya bangga, saya yang benar bahwa untuk dapat anggur ini harus bekerja. Kalau saya nggak bekerja, dapat anggur enggak? Enggak, kata Syafi'i. Dialognya Syafi'i dan Maliki. Baliklah dia ke pesantren dengan bangganya menunjukkan anggurnya kepada gurunya. Guru, saya tadi bekerja, ditekankan. Bekerja guru, bantu orang untuk panen anggur. Ini anggurnya, saya dapat anggur. Maksudnya untuk membenarkan bahwa yang dia lakukan, pendapat dia itu adalah benar. Benar. Imam Maliki tersenyum. Alhamdulillah Syafi'i. Saya tadi ngucap siang-siang gini kalau makan anggur enak kali ya. Alhamdulillah kamu datang bawa anggur. Enak juga ternyata. Saya pergi kemana? Imam Maliki pergi enggak? Enggak, dia tetap di situ. Ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Imam Syafi'i yang bekerja, yang menikmati Imam Maliki. Nah, kita ini uang datang ke kita seperti itu. Keyakinan dan kita bersih hati. Bahasa Pak Haji tidak boleh busuk, sifat 18 dihindarkan.
Ya cara menghindarkannya seperti apa? Tamu-tamu bilang, saya sudah bangun malam Pak Haji, sudah sedekah, sudah mandi pandan, sudah tahajud, sudah sholat tobat, tapi masih lemot. Sudah sedekah, apa Pak Haji ya? Itu, kurang apa Pak Haji? Kurang aja. Kurang aja. Itu. Kurang apa? Karena masih melekat itu Pak. Maka itu harus kita bersihkan jauh-jauh. Katanya manusiawi, bukan manusiawi, bukan sifat manusia, tidak seperti itu. Sifat manusia itu adalah melekat dengan sifat Allah Asmaul Husna. Itulah sifat manusia yang harus diambil dari sifat-sifat Allah yang setiap malam dilantunkan oleh anak-anak yatim. Kalau itu bersih di diri kita, pasti. Nah, caranya gimana yang instan? Ilmu pamungkasnya Pak Haji, caranya gimana kalau saya punya rasa dendam? Oh ya, tadi belum selesai untuk sholat tobatnya. Itu yang 18, itu adalah antara maghrib sampai Isya. Lanjutnya, Bu Sari mau ngasih apa tuh? Mau masuk lagi live gitu. Terima dulu, J. Lanjutnya, bahwa ada sifat-sifat yang melekat di diri Bapak. Dari 18 itu apa? Ada 5 misal. 5 ada gundah, gelisah, ngeluh, komen, jengkel. Misal, ada 5 misal. Banyak. Misal ya, misal yang Misal paling, yang paling. Iya, sudah tahu Pak Haji, itu semuanya kata Pak Haji. Suruh milih, kalau semuanya, walah dahsyat. Tapi Pak Haji tidak mau semuanya, 5 aja dulu deh. Kepancing jengkel. Nah, sudah semua dah, awalnya itu. 5 saja, 5 dipilih yang paling dominan. Nah, 5 ini. Kalau suujon di sini guna apa nih? Di sini kata-katanya. Jadi sering suujon ke karyawan, sering suujon ke si bos. Ini Prasangka. Buruk. Prasangka buruk. Itu masuk di. Masuk di apa di sini? Bisa cemburu. Bisa komen. Komen ya? Iya. Bisa Dendam. itu kan. Suudzon itu ke sana kan. Iya. Hubungannya Bisa dengan mukanya dendam. jutek, Bisa mukanya ketus, jutek, bisa muka cerewet, suntuk. bisa cemberut, semuanya dong. Iya. Iya, itu ambil 5 saja. Kenapa 5? Karena kalau 5 itu Pak Haji mintanya masing-masing sholat tobatnya 10 kali. 10 kali salam. 10 kali salam. Itu antara habis subuh sampai mau tidur. Jadi 5 kan, 50. Habis subuh ikut barengan duha misalkan 10. Nanti barengan duhur 10. Barengan asar 10. Barengan isya 10. Setelah itu 10 lagi. Atur 50. Itu untuk satu ini. Untuk 5 tadi. 5 sifat itu. 5 sifat itu masing-masingnya 10, 10, 10, 10, 50. Jadinya berapa? Tambah 18, 68. Kenapa Pak Haji angka 68? Karena sudah ada yang meraktekkan dengan angka 57 kali cair. sholat 20 miliar. Tobat setiap hari, namanya Pak Nasrullah. Nasrullah, penulis buku. Magnet Rezeki. Beliau punya utang 21 miliar. Sedekahnya berapa? Selesai. Dia nggak nyebutin sedekah. Nggak nyebutin. Dia nyebutin sholat taubat. Nah, 57 kali. Nah praktek ini bos gue paksa 68 kali. Kalau dia bisa cair 20 miliar, lu cuma 500 juta. Kayaknya recehan deh. Sisanya balikin ke gue aja deh. 20 miliar 500 juta. Sehari 57. 57 kali salam gitu. 57 kali salam. Kalau itu 68 kali salam. 68 salam. Berarti kali 2
Ya, Iya kali 2. ngitungnya enggak usah rakaat, ngitungnya salam aja biar enggak ngitung banyak. Oh, kan 136. Iya, jadi udah ya. Yang terakhir, Bapak, kalau itu untuk menghindarkan sifat itu, kata Pak Haji, ilmu pamungkasnya adalah disumpahin. Bapak lagi suudon, lagi jengkel pada bos, kan harus dihilangkan, tapi nyesek di hati, dilampiaskan, dikeluarkan, diluapkan, dipolkan secara spontan. Bos bikin saya jengkel, bikin saya cemburu, bikin saya dendam, pasti saya punya uang 10 miliar bulan ini. Itu diaplikasikan ke siapa? Ngomong sendiri apa? Ngomong sendiri, kalau ada di hadapan bosnya juga nggak apa-apa. Bos bikin jengkel gue loh, gue punya uang 10 miliar bulan ini. THR loh. Ah, gitu. 10 miliar lu punya. Gitu. Bikin kesel. Jadi siapapun yang bikin nggak enak hati ke si bos, ucapkan hajat ke diri kita.